Dia jadi nggak tahu gimana cara membalasnya, Ma. Dengan menjadi istri yang baik dan membahagiakan Ivan, itu sudah lebih dari cukup untuk kami. Bu Mira itu memang betul-betul karyawan yang penuh dedikasi dalam pekerjaannya. Tanggung jawabnya besar sekali. Selalu mengutamakan kepentingan perusahaan. Dan jujur. Mama tidak mau mereka ada waktu kamu melahirkan. Dan Mama tidak mau mereka curiga dan bicara sama dokter yang membantumu melahirkan. Kehidupan kita sudah merupakan bagian dari gosip. Dan gosip merupakan bagian dari hidup kita, Vi. Aku ini istri kamu, Ricky. Vi, istri tidak perlulah ikut campur urusan bisnis suaminya. Selama aku masih mampu membiayai kamu dan memenuhi semua kebutuhan kamu, lebih baik kamu nikmati apa yang sudah aku berikan. Baru pulang ya? Saya ingin mendengar penjelasan kamu tentang semua ini. Tes DNA atas nama Eka. Jadi siapa ya Eka sebenarnya? Dia? Siapa ayahnya? Van, aku... Teganya kamu membohongi saya selama ini. Kamu membohongi semua orang. Saya benci sama kamu. Dan saya benci sama Eka. Van, aku bisa... Van. Tadi saya main-main sama Eka, badannya dia agak panas kayaknya. Iya. Tadi udah aku ukur 38 derajat. 38? Kita ke dokter sekarang. Tadinya emang udah mau aku bawa ke dokter setelah kamu berangkat ke kantor. Pentingan mana kesehatan Eka sama kantor? Cuma demam, sayang. Saya tahu.
Tapi saya tidak akan biarkan apapun terjadi terhadap anak saya. Kamu udah nggak percaya sama ibunya lagi. Eka kan juga anakku. Maaf sayang, maksud saya bukan seperti itu. Hanya saja saya sudah begitu trauma terhadap apa yang terjadi terhadap mereka. Saya nggak mau apapun terjadi lagi. Kamu dan anak kita, kalian bertiga itu adalah segala-galanya dalam hidup saya. Maafkan saya. Aku ngerti kok sayang. Dan aku juga bangga sama kamu. Kita berangkat sekarang? Ayo. Jadi Eka nggak perlu disuntik, Dok? Enggak disuntik kok. Nanti dokter kasih obat, tapi Eka minum ya. Ya. Ya udah sayang, kan kamu udah dengar dokter bilang Eka nggak apa-apa. Kamu balik aja ke kantor. Eka nggak apa-apa kok, Pak. Eka janji deh, Eka di rumah nggak bakalan bandel. Ya udah sayang, saya jalan dulu ya. Bye. Bye. Halo Ma, Pa. Siang. Fat, gimana Eka? Dia nggak apa-apa kan? Oh, enggak. Dia cuma panas saja. Dokter bilang cukup istirahat di rumah. Papa Mama lagi bicara tentang ulang tahun Eka. Ulang tahun Eka? Sampai harus dirapatin di kantor segala. Bukan gitu, Van. Eka itu kan udah 2 kali selamat dari musibah. Pertama waktu dia lahir prematur. Tapi dia bisa tumbuh sehat dan normal seperti anak lainnya. Dan sekarang dia sempat menghilang. Tapi akhirnya pulang dengan selamat. Nah, jadi Mama memutuskan untuk ulang tahunnya yang ini, Mama akan rayakan secara besar-besaran. Sekalian syukuran. Saya sih nggak keberatan. Tinggal tanya sama dia aja. Dia di rumah kan? Iya, dia sudah memutuskan untuk berhenti kerja. Hi, anak mami yang cantik gimana sekolahnya tadi sayang? Loh, kok cemberut? Kenapa? Koko mau diajak ke taman safari sama mama dan papanya. Lantas? Susi kapan diajak sama mami dan papi liburan? Nanti mami bilang sama papi ya. Papinya teman-teman Susi kan gak sesibuk papinya Susi. Tapi biarpun papi sibuk, papi tuh sayang banget sama Susi. Papi nggak sayang sama Susi, papi lebih sayang sama kantornya. Enggak dong, papi sayang sama Susi. Hari ini mama nggak ke kantor ya, gara-gara Eka sakit. Mama mulai hari ini memang tidak akan ke kantor lagi sayang. Dan tiap hari kamu diantar jemput dari sekolah. Betul mah. Ntar kalau ada apa-apa sama kamu, kan mama papa juga yang nyesel. Udah belum? Kak Eka mau hadiah apa? Nanti Dwi beritahukan sama mama, sama papa, sama Oma Mila, sama Opa, sama Oma Sanda. Kakak udah dapat hadiah dari mama. Loh, kok belum ulang tahun kok udah dapat hadiah? Hadiahnya apa? Dwi boleh tahu. Hadiahnya mama nggak akan ke kantor lagi, akan sama-sama kita terus setiap hari. Benar, Mah? Iya, sayang. Ayo makan dong sayang. Susi, papi bukannya nggak sayang sama Susi. Tapi papi lagi sibuk. Dan pekerjaannya sedang membutuhkan perhatian papi. Makan sayang. Mau. Susi, jangan gitu dong sayang. Susi. Ada apa sayang? Sebaiknya kamu pulang sekarang. Karena aku udah nggak tahu gimana cara ngadepin Susi lagi. Apa maksud kamu? Susi ngambek dan dia nggak mau makan. Kamu kan ibunya, tentu kamu tahu bagaimana cara mengatasi dia. Aku sedang meeting sayang, jadi tolong jangan ganggu aku dengan masalah yang sepele seperti ini. Ini masalah anak kamu, Rik. Bukan masalah sepele. Ini masalah kamu tidak memenuhi tanggung jawab kamu. Dan tidak memenuhi janji kamu. Maaf. Halo? Ricky? Rik? Maaf, sekali lagi maaf. Ada apa lagi sayang? Dia marah sama kamu, Rik. Tapi kan aku yang harus menghadapinya. Sebaiknya kita harus bicara serius mengenai anak kita. Oke. Tapi tidak sekarang karena aku sedang meeting. Oke, yuk.
Jadi setelah... Maaf ya, saya nggak sengaja tadi. Tapi saya akan ganti kerusakan mobil Anda kok. Nyonya Ricky Subrata? Benar? Anda siapa? Kita pernah beberapa kali ketemu di pesta bisnis. Saya Holika, suami Anda. Perkenalkan nama saya, Rudy. Rudy putu Anda. Vivi. Lu udah terima undangan ulang tahunnya Eka belum? Belum. Kapan sih pestanya? Minggu ini, tanggal 8 jam 4 sore di rumah gue. Undangannya udah gue kirim kok lewat pos. Oke, kita pasti datang. Gue mau ngundang Hera juga deh. Hera? Tapi kan dia belum punya anak, Di. Ya, hitung-hitung reuni buat kita bertiga. Lu tolong hubungi Hera ya, bisa nggak? Bisa, no problem. Ya udah deh, sekarang gue mau hubungi temen Eka yang lain. Masih banyak nih yang harus dikonfirmasi, ya? Oke. Bye. Permisi, Bu. Kenapa, Mang? Mang Oding mau bicara sama saya? Anu, Bu. Saya. Mau pinjem uang. Terus? Mang Oding mau pulang kampung, Bu. Kenapa, Mang? Bapak Mang Oding meninggal. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya, Mang ya? Terima kasih, Bu. Mau pulang kampungnya kapan? Kalau boleh sih, hari ini juga, Bu. Sebentar ya, Mang ya? Ini gaji Mang Oding bulan ini. Uang untuk ongkos pulang kampung. Kira-kira bisa kerja lagi kapan, Mang? Mungkin Mang Oding tidak akan kembali lagi ke Jakarta, Bu. Kenapa dia nggak mau kembali ke Jakarta? Katanya sih dia harus nemani ibunya lagi sakit di kampung. Kalau gitu, kita harus cepet-cepet ganti super baru ya. Gak usah buru-buru, sayang. Kan sekarang aku udah gak kantor lagi. Ya, tetap aja. Saya akan cari informasi deh, supaya kita dapat pengganti Mang Oding. Makanya Pak, ngajarin Eka nyetir. Supaya Eka bisa berangkat sekolah sendiri tanpa ada supir. Mana kuat Papa bayar gaji kamu, hah? Mobil baru? Iya, untuk ganti mobil kamu yang ketabrak itu. Tabrakannya kan nggak terlalu parah, Rik. Masih bisa diperbaiki kok. Untuk apa diperbaiki? Jual saja, lalu kita beli yang baru. Anggap saja itu adalah hadiah dariku. Ya? Ricky, aku nggak minta hadiah-hadiah mahal dari kamu. Aku cuma butuh sedikit waktu dan perhatian kamu untuk aku dan anak kita. Pergi dulu ya. Hera, Papa mau kenalin kamu sama Fahri. Fahri. Hera. Hera ini putri tunggalnya Om. Dan dia di sini bantu Om di bagian keuangan. Fahri nanti bantu kita di bagian penjualan. Selamat bergabung dengan kami ya. Kamu ingat Om Salim? Fahri anaknya. Semoga kamu kerasan kerja di sini. Pak, Kenapa? saya mau makan siang dulu ya. Loh, Papa baru mau ngajak kalian berdua makan siang sama-sama. Lain kali aja, Pak. Soalnya sekarang saya udah ada janji sama teman. Ya, udah. Boleh. Berangkat ya, Pak? Ya. Susah banget tuh mau Tuh Hera datang. Hey, apa kabar? Dari kita bertiga nih cuma lo yang masih single. Apa masih nunggu pangeran impian? Orang sabar itu disayang Tuhan. Makanya gue sabar menanti demi cinta sejati. Dulu gue gak pernah percaya namanya cinta ya. Tapi sekarang gue akuin lo bener, Her.
Karena tanpa cinta, perkawinan tidak akan berlangsung dengan bahagia. Semua orang udah datang, berarti acara tiup lilinnya bisa dimulai. Masuk yuk. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta lagi yang dulu ya. Oke, tiup lilinnya. Gimana? Anak-anak sudah tidur? Udah, aku baru bacain 3 lembar, mereka semuanya udah pulas. Mereka itu pasti kecapean selesai pesta. Makasih ya, Ma, Pa, udah ngebantuin pesta ulang tahunnya Eka. Eka kan cucu kami yang pertama dia. Dialah yang akan meneruskan keturunan kami. Buat kami, Eka sangat istimewa. Van, Papa Mama pulang ya. Jangan lupa ceritakan sama istrimu tentang rencana kita mau piknik keluarga minggu depan. Oke, beres. Ya. Ya. Oke. Baik, Pak. Selamat ya, selamat ya. Terima kasih. Good night. Night. Hati-hati di jalan. Oke. Sayang, Ya. piknik apa sih? Oh, acara marketing gathering dari kantor. Tapi kali ini akan diadakan di resort. Jadi, kamu dan anak-anak bisa ikut. Sekalian kita akhir pekan di sana. Oke? Oke. Seorang wanita, Pak. Orangnya masih ada? Kelihatannya dia terburu-buru, Pak. Dia hanya menyerahkan itu pada saya dan meminta saya untuk menyerahkannya pada Bapak. Sudah, terima kasih. Suatu hari, kita pasti akan bertemu lagi, Nyonya Ricky. Siang, Bu. Siang. Bapak ada? Ada, tapi Bapak sedang ada tamu, Bu. Saya kan istrinya lebih penting dibanding tamu dong. Tapi Bu, Bapak berpesan supaya jangan ada yang mengganggu. Coba kamu minggir. Pertama kali ngeliat dia langsung ketakutan. Kenapa aku takut? Kan sama aja. Hai. Sekretaris kamu bilang kamu lagi ada tamu-tamu penting. Rupanya ini tamu-tamu penting kamu, Rick. Tidak kamu perkenalkan sama istri kamu? Om Ricky, saya permisi mau ke kamar kecil dulu. Yeah. Apakah mereka itu keponakan kamu, Rick? Sampai-sampai mereka sebut kamu Om Ricky. Ada apa kamu kemari mendadak? Apakah aku harus membuat appointment dulu untuk ketemu suamiku sendiri? Gitu? Di rumah, aku adalah suami kamu. Tapi di kantor, aku bukan milik siapa-siapa. Jadi siapapun yang akan menemui aku di kantor harus dengan appointment. Termasuk kamu. Kamu marah sama aku. Kamu marah karena aku telah ganggu acara kamu. Gitu maksud kamu? Seharusnya aku yang marah, Ricky. Apa yang kamu lakukan dengan gadis-gadis tadi itu? Hah? Jawab saya! Jawab! Diam! Jangan pernah bikin onar di kantorku. Dan jangan bikin malu aku. Kamu ngerti? Kamu ngerti? Sayang, mungkin ada baiknya kalau nanti Bitati kita ajak ya untuk bersama-sama kita. Takutnya di acara marketing gathering saya bakal sibuk dengan tamu-tamu. Saya nggak bakal bisa temenin kamu jaga anak-anak. Sayang, aku tahu kamu masih trauma dengan kejadian hilangnya Eka kemarin. Aku juga. Jadi jangan khawatir, kejadian itu nggak akan keulang lagi kok. Iya, kadang-kadang memang saya masih terlalu khawatir. Kamu harus ingat sayang, bukan cuma kamu yang trauma. Aku juga, aku kan ibunya. Saya tahu. Maaf ya. Tapi Bitati tetap ikut kan?
Pasti. Ayo kita lihat ikan yuk. Ayo. Ayo Dwi. Ya Tuhan. Isma? Kak, Dwi, lagi pada ngapain sih? Eka nggak sengaja nendang bola dan kena kacamata Om itu. Om Irsyad? Eka nggak sengaja, Ma. Ya udah, ntar kamu jelasin sendiri ke Om Irsyad ya. Yuk. Ayo. Ini anak kamu dia? Iya, Om. Ayo sayang, minta maaf. Om, maaf ya. Tadi Eka nggak sengaja, sungguh. Ntar saya ganti Om kacamatanya. Om? Ini Bapak minta supaya ini semua dikirim ke Carita secepatnya. Soalnya penting, sudah ditunggu sama Bapak. Ini alamat. Selamat siang Pak Irsad. Siang. Ini ada titipan penting untuk Bapak. Ya, terima kasih. Ya, kasih ya Pak. Anak kecil itu adalah jelmaan anakku. Seperti Isma yang dilahirkan kembali. Nyonya Riki, Rudi? maaf saya mengganggu. Saya hanya ingin mengembalikan ini. Loh, kok dikembalikan? Ini kan untuk mengganti kerusakan mobil Anda. Kerusakan nggak seberapa. It's okay kok. Aduh, saya jadi nggak enak nih. Lantas saya harus mengganti kerugian Anda dengan apa? Bagaimana kalau menemani saya minum kopi dan makan siang? Kalau Anda menolak dan curiga sama saya, itu wajar kok. Kita kan baru kenal. Ya, no problem lah. Mungkin lain waktu ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa juga. Tapi waktu saya hanya sebentar karena 1 jam lagi saya harus menjemput anak saya sekolah. Oke. Anda bilang kita sering ketemu di acara-acara bisnis. Tapi saya heran kok, sepertinya saya tidak familiar dengan wajah Anda ya. Sebab kamulah yang jadi pusat perhatian. Makanya kamu tidak memperhatikan orang lain, termasuk saya. Aduh maaf, saya harus jemput anak saya sekolah sekarang. Tapi habisin dulu dong kopinya. Oke. Vivi. Saya minta maaf. Seharusnya saya tidak mengajak kamu ke tempat ini. Saya nggak apa-apa kok. Suami saya orang sibuk. Dan dia memang bergaul dengan kalangan artis atau selebritis. Lagi pula hanya sekedar makan siang kan bukan terbukti satu perselingkuhan. Ya kan? Tapi kayaknya kamu tidak mengetahui acara makan siang suami kamu dengan artis Mariana itu. Dan kalau menurut saya, kebohongan adalah salah satu bukti perselingkuhan. Begini Ruth, suami saya orang sibuk. Jadi dia tidak perlu melaporkan segala schedule atau makan siangnya dengan siapapun.
Lagi pula saya percaya dengan suami saya. Permisi ya, Ruth. Dihabisin. Pasti itu papa dan mama. Tati. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak cari siapa ya? Ini tamu saya, Bi. Iya, Bu. Anak-anak udah makan, Bi? Sudah, sekarang saya sedang menyiapkan buah untuk mereka. Maaf dia, saya minta nomor kamar kamu dari resepsionis. Nggak apa-apa, Om. Saya juga minta maaf, belum sempat ke kamar Om untuk mengganti kacamata. Saya kesini bukan untuk itu, Nadia. Kamu tidak mempersilahkan saya masuk. Om mau membicarakan tentang apa? Ini foto Isma waktu dia berusia 6 tahun. Isma. Kaget. Saya pun kaget waktu melihat Eka anakmu. Sepertinya saya melihat Isma dilahirkan kembali. Eka mirip dengan Isma daripada suamimu dia. Apa maksud Om? Saya hanya ingin tahu, apakah kamu bisa menjelaskan semua ini? Saya nggak ngerti apa yang Om bicarakan dan saya nggak punya penjelasan apa-apa. Karena Eka dan Dwi hasil perkawinan saya dengan Ivan. Tapi sebelumnya, kamu hampir menikah dengan Isma, Nadia. Selamat malam. Malam. Ini di jam 3 pagi. Sorry, saya cuma Jam 3 pagi? Iya, sejak saya ikut menemani papa di toko, saya selalu berusaha ngajak papa pulang. Dan kebiasaan papa minum itu mulai berkurang, Mah. Tapi sejak anak yang namanya Fahri itu ikut kerja di toko kita, kebiasaan papa minum itu kambuh lagi, Mah. Jangan salahkan si Fahri. Meskipun dia pegawai baru, dia sudah memberi keuntungan yang cukup buat kita. Nilai penjualan kita melejit sejak dia gabung sama kita. Tapi bukan itu yang saya bicarakan, Pak. Apa dong? Tapi soal Fahri ikut temenin papa minum-minum di bar. Nah, justru kamu salah. Kamu harus berterima kasih sama dia karena dia sudah mau menemani dan mengantar papamu pulang. Maksudnya Hera itu, Pak? Udah. Nggak usah ikut campur kamu. Fahri itu pegawai saya dan saya yang berhak menilai pegawai saya, bukan kalian. Mah, Hera mandi dulu ya. Her, ada surat dari Jerman buat kamu. Mama taruh di mana? Tuh, di atas lemari. Ambil sendiri ya. Makasih ya, Mah. Eka bilang kemarin kamu ketemu sama Pak Ibrahim. Iya. Mengenai masalah apa? Ada... Minta ganti rugi kan, Mah? Ganti rugi? Ganti rugi apa? Enggak, kemarin aku lupa cerita. Eka itu matahin kacamatanya Om Irsyad. Aku nggak enak hati, jadi aku berniat untuk ngeganti. Masa kayak gitu kamu bisa sampai lupa cerita sih? Karena kemarin kamu masih sibuk urusan kantor, sayang. Jadi aku nggak sempat cerita. Orangnya galak loh, Pak. Kalau menatap Eka, matanya melotot begini nih. Apa? Om Irsyad marahin kamu? Enggak kok. Urusannya udah selesai dan Om Irsyad nggak marah sama sekali. Aku udah ngeganti kok. Vi?
Berapa lama aku pingsan, Rik? Ya, hampir sehari semalam, sayang. Apa yang terjadi? Sebelum kecelakaan itu terjadi, aku sedang makan siang di kafe. Dan aku melihat kamu dengan... Sudah, sayang. Sudah. Aku minta maaf. Antara aku dengan Mariana tidak memiliki hubungan apa-apa. Hanya relasi kerja. Aku minta satu hari. Aku mau kamu perkenalkan semua teman wanita kamu sama aku. Supaya aku tidak berpikiran buruk sama kamu. Terima kasih Tuhan telah mengembalikan orang yang kucintai. Ini pasti bukan suatu kebetulan. Tidak mungkin ada dua manusia yang bisa begitu mirip satu sama lain. Seperti pinang dibelah dua. Pasti ada penjelasan di balik kemiripan Isma dengan Eka. Hanya dia yang bisa menjelaskannya. Dan dia harus menjelaskannya padaku. Sedang apa kamu? Her, aku disuruh papamu mencari file supplier kontainer plastik. Seharusnya tuh kamu mencari aku, bukannya malah ngeberantakin semua fileku. Sorry, papamu minta aku cepat-cepat dapetin file itu. Karena kamu nggak ada di sini, ya kepaksa aku harus. Ini. Terima kasih. Hera, kalau kita ada waktu, mungkin kita berdua bisa keluar makan malam bersama. Biar kita bisa lebih kenal satu sama lain. Gimana? Maaf, aku nggak ada waktu. Justru kamu banyak waktu. Kamu harus lebih banyak bersosialisasi. Karena papamu pernah bilang, kalau... Apa papaku juga bilang, kalau aku sudah punya tunangan yang sekarang sedang menyelesaikan studinya di Jerman. Seorang dokter spesialis. Papamu cuma bilang, kalau kamu cuma perlu bersosialisasi. Ya menikmati hidup lah. Aku nggak perlu keluar malam dan mabuk-mabukan untuk menikmati hidup. Halo? Astaga, Ferry? Jangan bergerak. Ferry? Kamu tahan. Apa kabar, Her? Saya kangen banget sama kamu. Kamu kok jahat banget sih, pulang nggak bilang-bilang? Ya, saya sengaja aja. Saya pengen buat surprise. Dan saya pengen tahu keadaan jantung kamu. Sehat apa enggak? Kalau misalnya kamu tiba-tiba kena serangan jantung karena kaget saya datang, itu berarti jantung kamu kurang sehat. Mentang-mentang dokter. Iya dong, nggak percuma kan? Saya pergi ninggalin kamu 6 tahun. Mudah-mudahan bagasi mobil kamu muat untuk barang-barang saya sebanyak ini. Oke? Yuk. Kalung ini saya ambil. Tapi saya gantikan dengan yang baru. Ini buat kamu, Her. Untukku? Cuma kamu yang berhak untuk pakai kalung ini, Her. Karena
kamu selama ini orang yang memberikan aku perhatian. Makasih ya, Fer. Akhirnya penantian saya selama ini nggak sia-sia, Ma. Ferry pasti laki-laki yang setia. Kamu beruntung mendapatkan laki-laki seperti Ferry, baik dan setia. Mama berharap dia bisa cepat-cepat menikahi kamu. Ri, saya bangga memiliki kamu. Lihat, selain kamu bisa membantu saya di kantor, kamu juga Tambah lagi, Om. Kamu bisa pulang malam terus, pasti kamu belum punya pacar ya? Kok Om bisa menebak begitu, Om? Iya dong. Kalau kamu udah punya pacar, pasti tiap kamu pulang malam, kamu diomelin terus sama pacar kamu. Kayak istri Om. Saya emang belum punya pacar, Om. Tapi hati saya sudah saya berikan pada seseorang. Tinggal menunggu balasannya saja, Om. Siapa? Gadis yang beruntung itu. Hah? Kamu? Saya serius, Om. Kamu nggak usah khawatir. Hera kan anaknya Om. Dia pasti nurutin Om ngomong apa aja. Sekarang cheers. Cheers buat Hera dan Fakhri. Kita mau kemana, Ma? Kita mau ngeliat badak bercula 2, sayang. Badak bercula 2? Iya. Kok Papa nggak diajak? Papa masih sibuk kerja, sayang. Yuk, pergi sekarang yuk. Siap. Selamat siang. Apa Nyonya Ivan Puradireja sudah check out dari sini? Oh, Nyonya Ivan baru saja keluar dengan anak-anaknya, Pak. Keluar maksudnya check out? Bukan check out. Mungkin sekedar jalan-jalan, Pak. Apa Bapak mau meninggalkan pesan untuk Nyonya Ivan? Sayang, aku ke Taman Nasional sama anak-anak. Ya rencana juga tiba-tiba begitu kamu udah berangkat ke acara kantor. Iya, aku nggak lama kok. Ya, bye. Ambil aja kembaliannya. Terima kasih, Bu. Iya. Loh, Mang Udin. Non Nadia. Iya. Apa kabar, Non? Baik, Mang. Mami. Sayang. Ada apa, sayang? Susi beli oleh-oleh buat Mami. Kamu yang beli? Bagus banget bunganya. Kamu ada uang dari mana? Siapa yang bayar? Papi yang bayar. Papi? Iya sayang, siang ini Papi yang menggantikan tugas kamu untuk menjemput Susi dari sekolah. Oh, Ricky. Papi janji, mulai sekarang Papi akan lebih banyak meluangkan waktu dan juga perhatian untuk keluarga kita. Ayo dong, Pi, katanya mau nemenin Susi makan. Oke, tapi Susi harus janji makannya harus cepat. Karena sejam lagi Papi harus segera kembali ke kantor. Ya? Ayo, sun dulu Mama. Hati-hati sayang ya. Hati-hati sayang. Dadah. Halo? Apa kabar? Maaf aku belum sempat menjenguk kamu setelah kecelakaan itu. Siapa nih? Teman baru kamu yang turut merasa bersalah atas kecelakaan yang menimpa kamu. Rudy? Iya. Anda tahu nomor handphone saya dari siapa? Aku bukan hanya tahu berapa nomor handphone kamu, tapi aku juga banyak tahu mengenai suami kamu. Apa maksud Anda? Apa yang kamu lihat waktu itu di restoran? Itu bukan apa-apa.
aku juga punya banyak bukti lain yang bisa kamu jadikan alasan kuat untuk bercerai dari suami kamu. Aku sih udah cukup lama kenal Mang Udin. Yang aku tahu, dia orangnya bisa diandalkan, bisa dipercaya. Maksudnya, kamu mau jadikan dia supir kita? Gantiin Mang Oding rencananya, itu pun kalau kamu nggak keberatan. Saya sih nggak masalah. Kalau menurut kamu itu yang terbaik, saya setuju aja. Ngomong-ngomong, anak-anak di mana ya? Lagi berenang sama Bitati. Mungkin ada baiknya kalau pelan-pelan kita menuju balik ya. Kalau nggak kemalaman sampai di Jakarta. Boleh, aku panggil mereka dulu ya. Oke. Eka! Cari siapa, Bu? Cari dua anak saya, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Mbak lihat. Pakai celana renang warna coklat? Iya, yang perempuan bajunya warna pink. Kalau saya nggak salah, mereka sama susternya diajak pergi oleh bapak-bapak. Bapak-bapak? Aku tuh nggak ngerti deh. Mestinya Bitati tidak membiarkan anak-anak dibawa orang lain. Paling nggak minta izin kita dulu. Sudahlah sayang. Saya yakin sebentar lagi mereka pasti akan kembali. Bitati kan nggak mungkin kasih mereka pergi dengan orang yang dia nggak kenal. Sabarlah sedikit. Tapi di sini, siapa orang yang... Mama. Sayang, kemana aja sih kalian? Mama cariin, tau nggak? Saya harap kamu tidak panik mencari anak-anakmu. Lihat deh, Ma. Eka bawain coklat kesukaan Mama. Dwi juga, Ma. Iya, sayang. Eka selalu ketakutan melihat saya. Dia mengira saya marah padanya. Saya hanya sekedar ingin memperlihatkan kalau saya bukanlah orang yang harus ditakuti. Seharusnya Om beritahu saya dulu. Bitati juga. Maaf, Bu. Bilang saya atau Bapak dulu dong. Jangan salahkan Bitati atau anak-anakmu. Sayalah yang salah. Om Irsyad. Malam, Van. Kalau dilihat-lihat, Dewi ini mirip sekali dengan papanya ya. Kalau Eka mirip dengan siapa ya?